Para sahabat, saya sudah pernah berbicara mengenai refleksi pendampingan desa dan saya masih akan menyampaikan dua materi ya secara berturut-turut. Ini soal pendamping desa. Yang pertama ini soal pro dan kontra. Apakah pendamping desa itu masih penting, relevan untuk dipertahankan atau dihentikan. Kemudian yang kedua soal politik pendamping desa. Ya, nah sekarang saya akan bicara soal pro dan kontra. Ini berawal dari acara simposium Simposium Desa 2023, 19 Februari 23 di Paragon di Jakarta. Ceritanya ada Ketua Abdesi Nusa Tenggara Barat yang menolak pendampingan desa, menolak pendamping. Ini ya memakan uang yang banyak dan sebagainya lah. Dan pasti lalu dilawan ya oleh para pendamping desa. Terus kemudian para pendamping desa menyerang, membuli Ketua Abdesi NTB itu. Ya, jadi dianggap tidak tahu persoalan dan sebagainya. Nah memang ini ada dua pendapat ekstrem antara pro dan kontra. Ya. Yang kontra ini saya bertemu dengan para kepala desa baik secara orang per orang maupun pas diskusi ya. Dalam satu diskusi di Kabupaten Semarang juga sempat mencuat mengenai isu penolakan mereka sebenarnya terhadap pendamping desa. Ini pendamping desa, kepala desa ada yang mengatakan begini, pendamping desa itu tidak dibutuhkan karena sebenarnya desa itu sudah mampu, sudah jalan sendiri tanpa pendamping desa juga sudah jalan. Ya. Dan ini terutama muncul para kepala desa di Jawa itu ya, jalan aja. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pendamping desa ini tidak dibutuhkan karena sebenarnya ya sama sekali tidak berguna untuk desa itu. Tidak melayani desa, sebaliknya malah justru ngerecoki tugasnya melakukan pengumpulan data, termasuk mengawasi dana desa, mengumpulkan pergerakan dana desa dan itu dilaporkan kepada juragan dana desa. Nah selain itu juga karena sebenarnya soal efektivitas ya. Jadi mereka itu menolak ya, tidak cocok dengan pendamping desa karena kerja-kerja pendamping desa itu tidak selaras dengan agenda-agenda dan kepentingan desa. Itu yang kontra ya, dan karena itu mereka secara halus ya sebaiknya pendamping desa itu dihentikan saja gitu ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, ini yang tentu yang pro. Kalau pro kan pasti para pendamping desa ya, pastilah. Nah, mereka melawan para kepala desa dengan argumen, oh ini kepala desa ini yang menolak pendamping desa ini karena takut para pendamping ya. Jadi karena para pendamping itu memposisikan diri sebagai pengawas ya. Jadi kalau kata mereka, kalau kepala desa itu menolak pendamping itu berarti ada apa-apanya, biar mereka itu bebas melakukan pencurian korupsi terhadap dana desa. Saya kira ini pendapat yang ngawur ya, ngawur sekali karena memang fungsi pendamping desa kan bukan sebagai pengawas, bukan sebagai mandor ya, yang mengikuti pergerakan dana desa. Dan ini saya kira sudah salah kaprah. Saya sebagai salah satu bapak yang melahirkan pendamping desa itu kalau ngerti pendamping desa omongannya kayak gitu ya, itu sama sekali tidak bermutu dan sudah melenceng jauh. Bukan sebagai pendamping yang sejati, bukan menjalankan fungsi-fungsi pencerahan,
yang memberdayakan, yang enabling dan seterusnya, tetapi malah justru menjadi pengawas dan pengumpul data. Ini kalau sudah kayak begitu ya memang perlu dievaluasi, tidak perlu dilanjutkan kalau memang pendamping desa itu ya seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga yang menolak gitu ya, menolak itu artinya ya apa namanya itu tadi alasannya ya alasan ini ya kerja-kerja soal kinerja. Nanti kalau nggak ada pendamping bagaimana soal soal data, ya, soal pergerakan desa ini mau maju mau apa namanya tertinggal, ya khususnya terutama ini soal pendataan tadi. Artinya mereka mengklaim bahwa tanpa pendampingan desa ya nanti pemerintah tidak akan punya perkembangan, tidak punya data perkembangan dan data itu dimaksudkan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan pemerintah. Nah ini saya kira juga salah kaprah lagi ini. Ya sekali lagi kalau pendamping desa ternyata melayani yang bayar pemerintah, bukan melayani kepentingan desa. Bukan berarti kita itu tidak butuh data perkembangan desa, tetapi justru selama ini titik beratnya ada di sana. Jadi desa itu menjadi objek, menjadi lokasi untuk pengumpulan data. Ini cara kerja yang sangat pragmatis, sangat programatis. Ya artinya desa itu hanya untuk pertunjukan ya. Dan sebenarnya Presiden Joko Widodo juga sudah tahu ya soal ini sebenarnya sudah menyimpang dari prinsip dan beliau itu nggak pernah tertarik, tidak pernah merespon soal pendamping desa. Tetapi memang beliau tidak menolak, tidak menyetujui, tetapi membiarkan wis kono lah, sudahlah situ ya. Karena memang sudah kontrak mati istilahnya. Ya, jadi ada juga para pendamping desa yang melawan kepala desa, ya, melawan itu tadi yang kontra-kontra. Misalnya begini, berapa sih gaji honor pendamping gitu? Kami kerja itu terus menerus ya, selalu ada perintah dari atas. Ya kalau begitu, ya jangan protes sama kepala desa, proteslah itu pada juragan dana desa yang bagaimana memperlakukan Anda ya, struktur yang bertingkat. Dan saya pernah memperoleh inbox ya secara personal ya. Secara personal itu artinya ya ngomong curhat bagaimana struktur penindasan itu terjadi ya, bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan karena perintah dari atas. Dan memang kalau saya ketemu dengan para pendamping desa itu ya hati nuraninya itu berbeda dengan apa yang dikerjakan. Ada teman di Klaten yang sudah berkali-kali mengatakan hal itu kepada saya gitu ya. Nah ini soal pro dan kontra, lalu ya ini soal pilihan politik. Kalau pemerintah mau menghentikan pendamping desa karena tidak efektif, karena justru menjadi beban atau justru tidak melayani desanya, itu sangat sah, sangat masuk akal, sangat rasional gitu ya. Tetapi saya kan punya pikiran begini ya, punya pikiran yang itu keluar atau paling tidak sebagai jalan tengah antara pro yang pengen mempertahankan pendamping desa dan antara yang kontra yang mengusulkan untuk penghentian pendamping desa. Dulu ketika para fasilitator itu melakukan lobby kepada saya, pikiran saya ini undang-undang desa ini menjadi tempat untuk memberikan ruang bagi lapangan pekerjaan yang ada di desa. Nah ini penting nih, lapangan pekerjaan ini. Artinya bahwa bahwa pelaksanaan undang-undang desa ini itu juga berdampak, bermanfaat bagi terbukanya lapangan pekerjaan. Kalau ada ribuan pendamping desa, tentu saja ini bisa menghidupi dirinya sendiri, menghidupi keluarganya. Itu tentu dari sisi karir ya, dan di atas karir itu adalah pencapaian manusia. Dan saya selalu mendorong bahwa para pendamping desa ini tidak hanya sekedar pegawai
yang menikmati memanfaatkan lapangan pekerjaan, tetapi bisa juga menempuh karir pada sisi ekonomi maupun karir pada sisi politik. Jadi maksud saya pendamping ini juga bisa kita manfaatkan sebagai arena untuk kaderisasi anak-anak muda yang tertarik sebagai entrepreneur yang memanfaatkan potensi lokal, potensi desa, entah nanti bisa menjadi juragan atau bisa menjadi semacam pialang atau penyelia proses ekonomi lokal dan memperoleh rezeki, memperoleh manfaat, memperoleh kemakmuran dari proses pemberdayaan bersama orang-orang desa. Demikian juga bahwa pendamping desa juga bisa meniti karir dari sisi politik ya, yang karena mereka mengorganisir orang banyak lalu bisa memperoleh modal sosial, dan modal sosial itu bisa dikapitalisasi menjadi modal politik, entah mereka itu menjadi kepala desa, menjadi DPRD, bahkan pelan-pelan bisa menjadi seorang kepala daerah gitu ya. Jadi ini memberikan ruang ya, artinya karir politik itu tidak semata-mata untuk kepentingan dirinya. Demikian juga dengan karir ekonomi tadi, entrepreneur itu juga tidak semata-mata untuk dirinya sendiri. Proses entrepreneurship dan kemudian pemberdayaan itu ya proses tumbuh bersama. Yang didampingi juga tumbuh, kemudian pendampingnya juga tumbuh, artinya ini mutualistik. Sama juga dengan kalau karir politik, itu juga kita menghasilkan para pemimpin yang berakar, pemimpin yang punya modal sosial yang lebih baik, pemimpin yang tidak karbitan, dan mereka dengan cara begitu itu akan selalu ini lebih dekat ya, akan menghasilkan pemimpin yang merakyat, pemimpin yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, dan tentu saja ini secara politik itu juga terjadi mutualistik antara pendamping dengan yang didampingi, antara pendamping dengan orang banyak atau rakyat yang menjadi calon konstituen mereka. Ketimbang ini ya, ketimbang kandidat yang itu orang-orang besar atau orang-orang kaya yang tiba-tiba datang tanpa melalui proses sosial, saya kira kualitas kepemimpinan itu akan jauh lebih baik diperoleh oleh para pendamping desa yang memang sudah berakar, bergaul, berdesa, bermasyarakat, dan seterusnya ya. Jadi poinnya ada di situ, ini untuk kaderisasi kepemimpinan, dan penting juga bahwa diberi makna lah, pendampingan ini diberi makna, artinya ya mereka itu bisa, ini barang ini sudah ada, orangnya sudah ada, sayang kalau ya ini menjadi pro dan kontra. Akan menjadi bermakna kalau mereka itu digeser ya, paradigmanya, posisinya digeser, bukan menjadi pelayan menteri tapi menjadi pelayan desa, bukan menjadi mesin politik gitu ya, tetapi mereka mengorganisir kekuatan rakyat yang bisa menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan orang banyak, yang kemudian juga punya peran ya, jadi kemampuannya meningkat, yang tidak hanya menjadi pengumpul data gitu ya, dengan cara membaca, berdiskusi, kerja lapangan gitu, sehingga ini proses transformasi desa, pemberdayaan atau pemberkuasaan ini bisa tumbuh menjadi lebih baik, lebih bermakna. Jadi maksud saya gitu, ini barang ini sudah ada ya, jangan sampai salah kaprah itu dibiarkan ya. Ya itu tentu akan menjadi beban bagi negara yang sama sekali tidak bermakna. Karena ini sudah ada, dan yang paling awal untuk lapangan pekerjaan gitu ya. Yang kedua untuk menciptakan hubungan yang mutualistik dan saling memberdayakan baik secara ekonomi maupun secara politik. Kemudian yang ketiga ini ya, pendamping ini diharapkan memberikan makna untuk desa, untuk orang banyak. Ya, saya kira maknanya tidak hanya proses administrasi mengumpulkan data, tetapi antara lain bagaimana menghadirkan kepentingan masyarakat setempat. Ya, itu ke dalam proses perencanaan, penganggaran, deliberasi, musyawarah, lalu menjadi keputusan kolektif dijalankan gitu ya. Jadi desanya itu dinamis.
tidak hanya sibuk mengurus uang, mengurus perencanaan, mengurus data. Tapi ini loh, kepentingan masyarakat setempat ini bisa memberikan makna dan itu menjadi bagian dari kita memupuk tradisi berdesa. Desa sebagai basis kehidupan dan penghidupan orang banyak. Nah, arahnya ke sana saya kira kalau pendamping itu kita refleksi, yang kita dudukkan ulang, kita kembalikan seperti kitoh awalnya. Saya kira soal pro dan kontra itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau yang satu memanfaatkan sebagai mesin politik gitu ya, kemudian pada sisi lain pendamping itu menjadi pengawas, menjadi pengumpul data, menjadi ya yang kerja-kerja administratif, ya itu tidak bermakna dan solusinya hanya dihentikan kalau polanya seperti itu. Tetapi kalau diberi makna, ya saya kira arah saya ke sana. Matur nuwun.